wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5, kelas 635A15, kampus Cikampek, Universitas Bina Sarana Informatika. Dengan saya sendiri, Lulu Kurnia, dengan NIM 6323018 selaku moderator, beserta rekan-rekan saya yaitu Najri Pratama Putra, Angelia Sekar Ageng Pamulasi, Adinda Nurmala Putri, dan Bernard Hatorangan Pasaribu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi studi kasus analisis penganggaran dan variasi biaya pabrik tidak langsung atau factory overhead pada PT Triastosa Tbk tahun 2024. Pembahasan difokuskan pada data kuantitatif, selisih antara anggaran dan realisasi, serta implikasinya terhadap pengendalian biaya perusahaan. Latar belakang: PT Triastosa merupakan perusahaan manufaktur berskala besar yang sangat bergantung pada penggunaan mesin produksi. Konsekuensinya, biaya pabrik tidak langsung seperti listrik, pemeliharaan mesin, dan tenaga kerja tidak langsung memiliki porsi yang signifikan dalam struktur biaya produksi. Pada tahun 2024, perusahaan mengalami perbedaan antara anggaran dan realisasi biaya pabrik tidak langsung, sehingga diperlukan analisis variance untuk menilai efektivitas pengendalian biaya. Data utama studi kasus. Berdasarkan data studi kasus yang dianalisis, total anggaran biaya pabrik tidak langsung tahun 2024 sebesar 8,67 miliar, sedangkan realisasi biaya pabrik tidak langsung sebesar 9,30 miliar. Dengan demikian, terjadi selisih biaya sebesar 630 juta yang bersifat unfavorable karena realisasi biaya lebih tinggi dibandingkan anggaran, sedangkan struktur biaya overhead tersebut terdiri dari biaya overhead tetap sebesar 4,30 miliar yang meliputi depresiasi mesin dan gaji tetap teknisi, dengan biaya overhead variabel sebesar 4,37 miliar meliputi listrik, maintenance, bahan penolong, serta komponen lembur. Dari sisi aktivitas produksinya pun, jam mesin yang dianggarkan sebanyak 140.000 jam, sedangkan jam mesin aktual mencapai 150.000 jam. Berdasarkan evaluasi data operasional, peningkatan aktivasi produksi pada tahun 2024 berpengaruh langsung terhadap kenaikan biaya pabrik tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tingkat aktivasi perlu diimbangi dengan pengendalian biaya yang lebih efektif agar anggaran tetap relevan dan mencerminkan kondisi operasional perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas perhitungan tarif overhead dan applied FOH. Berdasarkan data tersebut, ditentukan predetermined overhead rate atau POHR sebagai berikut. Total anggaran FOH dibagi dengan jam mesin yang dianggarkan, sehingga diperoleh POHR sebesar 61.928 per jam mesin. Dengan jam mesin aktual sebanyak 150.000 jam, maka FOH yang dibebankan ke produk atau applied FOH adalah sekitar 9,29 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas produksi menyebabkan alokasi overhead yang lebih besar. Selanjutnya dilakukan analisis varians terhadap biaya overhead. Pertama, fixed FOH budget variance menunjukkan selisih sebesar 630 juta unfavorable yang mengindikasikan bahwa total biaya overhead melampaui anggaran yang telah ditetapkan. Kedua, variable spending variance sebesar 317 juta 86.000 rupiah unfavorable yang disebabkan oleh meningkatnya biaya variabel per jam mesin, terutama pada konsumsi listrik, biaya pemeliharaan, dan bahan penolong. Ketiga, indirect labor variance sebesar 230 juta unfavorable yang terutama dipicu oleh peningkatan lembur teknisi dan QC, penambahan shift produksi, serta penggunaan tenaga kerja temporer. Interpretasi dan temuan utama. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan jam mesin tidak diikuti oleh efisiensi biaya. Sebaliknya, meningkatnya intensitas pengguna mesin justru memicu downtime, kebutuhan maintenance yang lebih tinggi, serta kenaikan biaya tenaga kerja tidak langsung. Kondisi ini menandakan bahwa sistem penganggaran biaya pabrik tidak langsung belum sepenuhnya adaptif terhadap perubahan kondisi operasional.
Sebagai kesimpulan studi kasus ini menunjukkan bahwa PT Triastosa Tbk menghadapi tantangan dalam pengendalian biaya pabrik tidak langsung, khususnya pada komponen biaya variabel dan tenaga kerja tidak langsung. Oleh karena itu, perusahaan disarankan untuk meningkatkan akurasi penyusunan anggaran, mengendalikan lembur, memperkuat preventive maintenance, serta menerapkan anggaran fleksibel agar perbandingan antara anggaran dan realisasi lebih relevan dengan tingkat aktivitas produksi. Demikian pemaparan singkat mengenai studi kasus analisis biaya pabrik tidak langsung. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.